Oke, jadi kenapa kita harus menulis jurnal? Karena memang penting banget buat mahasiswa ilmu komunikasi agar bisa menyampaikan, istilahnya pendapatnya, artikelnya di jurnal ilmiah, di sesuatu, istilahnya forum ilmiah. Nah, jurnal adalah sebuah sarana untuk kita saling berbagi informasi, ya, itu. Jadi itu yang perlu kita pertimbangkan pada saat kita membuat jurnal. Nah, setelah itu tadi definisinya ini ya, jurnal ilmiah adalah sebuah publikasi yang diterbitkan secara berkala. Jadi kalau jurnal itu biasanya diterbitkan ada yang berapa kali dalam 1 tahun, 2 kali atau 3 kali. Itu tergantung jurnalnya, ya. Nah, kemudian tadi ada template yang bisa kita lihat di jurnal ilmiah kita yang saya bagikan adalah jurnal ilmiah dari Aspikom ya. Ya, mudah-mudahan sudah dibaca oleh teman-teman. Nah, pertama judul. Nah, kalau bicara judul ya, judul itu harus secara jelas didefinisikan dan informatif. Maksimal 10 kata. Ya, ingat ya, dihitung ya. 10 kata maksimal. Menggunakan Time News Norman size-nya 14, spasinya single 1 ya. Terus di bold dan rata tengah. Ya, ini harus diikutin. Kemudian ada pengarang 1, pengarang 2, pengarang 3 termasuk institusi dan emailnya. Ya, ini dari jurnal Aspikom. Kemudian ada yang penting lagi adalah abstrak. Nah, abstrak harus sangat berinformatif dan komplit ya. Jadi ada pernyataan masalah, kemudian menjelaskan kenapa mau meneliti ini, ya. Terus jelaskan juga metode yang dipakai, ya. Terus kemudian bagaimana penemuan dan konklusinya, findingnya. Nah, ini antara 100 sampai 150 kata. Ya. Oke, ada pertanyaan? Enggak ya? Nah, kemudian dari abstrak kita ke pendahuluan untuk introduction, ya. Itu harus menjelaskan latar belakang secara jelas dan ada statement problem. Jadi rumusan masalah itu dimasukin di situ. Ya. Dan kenapa kamu memilih penelitian ini? Terus masukkan juga literatur-literatur yang di depan. Termasuk teori, konsep itu masukin di introduction, ya. Nah, kalau soal formatnya itu yang jelas dia ada satu kolom ya. Kalau untuk Aspikom itu 1 kolom. Kemudian kalau ininya marginnya atas bawah kanan atas bawah kiri atas itu cuma 3 cm. Itu harus dihitung ya. Ya, A4, kertasnya A4. Hurufnya Time News Roman 12. Ya. Nah, kalau mau di-download bisa di situ ada. Itu introduction. Nah, kemudian introduction juga ya memasukkan teori-teori dan konsep. Ya, itu di situ. Ya. Jadi pokoknya harus mengambil juga beberapa mungkin dari konsep-konsep atau jurnal yang sebelumnya itu bisa masuk. Ya. Oke. Terus kemudian berikutnya adalah metodologi. Ya. Jadi metodologi itu harus jelas. Ya. Bahkan kalau misalnya Anda menggunakan tabel juga boleh. Ya. Jadi misalnya pendekatan, metode, karakteristik, jenisnya boleh, silakan. Ya, paradigma juga boleh dipakai. Ya. Oke. Terus kemudian ini setelah itu hasil dan pembahasan, hasil atau diskusi. Nah, ini kemudian temuannya dari lapangan, dari hasil wawancara, terus dirangkum, dipresentasikan di sini. Ya, kalau Anda pakai studi kasus, ya hasil temuannya gimana? Nah,
Boleh dikasih foto, boleh dikasih tabel, boleh dikasih gambar, ilustrasi, boleh. Di sini ya, di result ini. Ya. Kemudian baru kesimpulan, ya. Jadi kesimpulan itu menjawab tujuan penelitian Anda. Kamu mau cari apa ya, hasilnya seperti itu. Misalnya kalau saya mau cari strategi marketing PT X dalam meningkatkan brand awareness misalnya. Ya, kesimpulannya lalu jadi strategi perusahaan X ini adalah strateginya apa? Dia menggunakan apa? Apakah menggunakan sosial media, apa menggunakan advertising atau macam-macam, atau menggunakan misalnya konsep-konsep yang Anda pakai itu bisa dilakukan di situ. Ya. Nah, bisa juga ditambahin tentang ini. Kalau misalnya Anda mau berterima kasih kepada, kalau misalnya dapat beasiswa, ada ini. Tapi kalau di kita untuk UAS ini tidak perlu ditulis ini, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Nah, kemudian referensi, ini penting ya. Nah, minimum referensi itu 20, 10 tahun belakangan, 90% dari textbook, e-book dan jurnal, 10% baru dari internet. Jadi ingat ya, 90% dari buku, 10% dari internet, dari 20 referensi itu. Ya, yang belakangan sih nggak perlu. Nah, Anda menggunakan cara menulis kutipannya menggunakan EPS style yang edisi ke-6. Ya. Nah, satu artikel ya 11 halaman dan maksimum 15 halaman termasuk referensi. Ya, jadi kita 11 halaman ya, bukan 10 ya. 11 halaman maksimal 15 halaman termasuk referensi dengan penulisan 1 spasi. Ada pertanyaan? Enggak ada? Enggak ada pertanyaan? Oke. Nah, saya mau cek dulu ya. Ini yang dimaksud dengan plagiarism. Jadi, kalau tadi Anda merasa menggunakan sumber yang enggak jelas, nggak sesuai data, itu termasuk plagiarism. Jadi yang termasuk plagiarism pertama, membayar orang lain untuk mengerjakan karya atau tulisan secara keseluruhan dan kemudian diakui sebagai karyanya sendiri. Itu plagiarism. Yang kedua, mengambil dan menggunakan karya orang lain tanpa seizin pemilik karya. Kalau ngambil dari buku orang harus ditulis, sumber harus ada. Terus, tidak mencantumkan sumber dan menuliskan keterangan kutipan sesuai aturan. Nah, kalau di kita aturannya sesuai dengan buku pedoman penulisan skripsi UMN. Terus memasukkan data atau mengubah data asli dari lapangan. Ini penting banget nih. Jangan sampai Anda datanya begini, Anda tidak melakukan penelitian sebenarnya. Terus Anda tulis, itu juga nggak boleh. Terus memasukkan tanda tangan dosen penguji, pembimbing atau ketua sidang. Ini pernah terjadi di kampus kita, jadi ini termasuk pelanggaran yang berat. Ya. Jadi selamat membuat jurnal. Semoga tulisan Anda menjadi bagus ya dan bisa dimuat di jurnal. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sorry Pak, tadi masih kurang jelas soal margin ini Pak, ukuran 3 kertasnya. cm. Jadi di ini ya, di sini kiri atas, samping kanan, samping kiri, bawah itu 3 cm diukur. Ada kok cara nulisnya, ada di Word bisa. Itu 3, 3, 3, 3, semuanya satu spasi. Ya, ukuran kertasnya A4. Lihat aja di buku di ininya, pedoman template-nya. Oh, oke Pak, oke. Ya, ada lagi? Pak, mau tanya Pak. Ya, boleh. Kalau misalnya nih Pak, kita kan wawancaranya itu ada 2 orang dalam satu waktu karena mereka emang satu founder, yang satu emang